Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. perkenalkan nama saya Koka Syarkia. Saya adalah seorang perencana keuangan dan juga seorang pebisnis jaringan. Nah, hari ini terima kasih ya Dea ya sudah mengundang. Alhamdulillah nih bisa. Alhamdulillah, Bahkan kita yang makasih saya loh. belum pernah loh ke Rohis alumni saya sendiri gitu ya. Kayak sama saya sendiri aja saya belum pernah gitu. Kemarin diajakin sama angkatan 2002, saya bilang aduh nanti deh pas bulan Ramadan males gitu. Ini cuma karena Dea nih yang ngundang nih. Atau mungkin bahasa lainnya dia maksa-maksa gitu kali Mbak ya. Iya kali ya. Enggak, Mbak. Alhamdulillah nih ya hari ini nanti kita akan saya mungkin materi pokoknya seselesainya teman-teman dan karena karena tadi cuma bisa sekitar sampai jam 14.15 jadi nanti saya cepetin aja tapi teman-teman silahkan mau nanya apapun ya jadi di luar materi pun boleh ya silahkan aja gitu ya mau di luar materi mau ada pertanyaan-pertanyaan lain itu silahkan aja ya jadi santai aja. Nah hari ini saya mau ngebahas sebenarnya soal semuanya sudah tertuang sebenarnya di buku yang namanya Jago Atur Duit ini nih. Mungkin teman-teman pernah lihat bukunya ya di iklan itu. Nah, Jago Atur Duit ini sebenarnya berawal dari gini loh. Berawalnya ya dari keresahan saya sebagai seorang muslim juga, seorang muslimah gitu. Dan yang kedua adalah banyak sekali asumsi yang mengatakan bahwa yang namanya ngatur duit itu hanyalah hak prerogatif orang-orang yang udah punya duit gitu ya atau udah punya duit aja kalau misalnya nggak cukup lo nggak perlu tuh ngatur-ngatur duit gitu berasal dari keresahan itu dan juga kayaknya ini cuma haknya orang-orang yang bisa bikin financial planning ini cuma haknya orang-orang yang duitnya udah sangat amat banyak bahkan sudah lebih gitu ya. Nah dan yang ketiga keresahan saya sebenarnya juga adalah karena rata-rata ngomongin financial planning itu selalu yang bahasanya itu mungkin bahasanya menggunakan kata-kata yang bisa dicapainya tuh oleh orang-orang yang menengah ke atas gitu ya atau yang basicnya menengah ke atas gitu banyak perencana keuangan jadi kalau teman-teman lihat deh bisa lihat sendiri gitu ya kalau misalnya di banyak perencana keuangan mungkin angkanya tuh jedar-jeder semua gitu ya karena memang marketnya atau pasarnya ke sana gitu. Nah, saya bikin buku ini sebenarnya adalah karena latar belakang saya dari keluarga biasa aja gitu ya, bukan dari silver spoon. Pokoknya keluarga rata-rata masyarakat Indonesia deh gitu, sekolah-sekolah negeri gitu ya, yang berjibaku dengan urusan pekerjaan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu lebih banyak masyarakat Indonesia yang kurang lebih samalah nasibnya dengan saya gitu ya. Nah, ini adalah sosial media saya, IG, Facebook, YouTube, fanpage. Nah, kalau untuk YouTube, teman-teman silahkan diakses, silahkan di-like, silahkan di-subscribe, silahkan ditonton gitu ya. Itu juga terakses untuk teman-teman tuli. Ini adalah media saya untuk teman-teman yang tidak bisa menjangkau saya secara profesional gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa ngundang atau nggak bisa apa, nah silakan tonton di sini udah ada sekitar 115 video gitu ya. Terus ada juga fanpage-nya. Fanpage-nya ini sebenarnya adalah raw material dari buku ini sebenarnya. Ini sebenarnya fanpage-nya adalah raw material dari buku ini. Buku ini sebenarnya adalah hasil ekstraksi dan penambahan-penambahan agar lebih mudah dimengerti untuk teman-teman dari yang si facebook.com/kikoltalk ini gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya, aduh aku juga orangnya malesan baca buku misalnya terus pengen baca sosial media aja ya silakan di fanpage-nya itu juga lengkap kok insya Allah lengkap sekali. Nah saya itu udah tahun ketiga ini kerja sama CNBC Indonesia ngisi Invest Time gitu ya karena sekarang lagi pandemi jadinya jarang. Terus mungkin teman-teman dulu pernah langganan majalah UMI. Nah saya itu pengisi rubrik tetapnya selama 3 tahun 4 tahun terakhir sampai UMI akhirnya terpaksa shutdown gitu. Sama kerjasama sama beberapa korporasi lah gitu ya, termasuk ngomongin properti bersama rumah.com gitu. Nah, kalau buku, itu memang buku saya baru 2 sih yang benar-benar soal duit adalah si Jago Atur Duit, sama ada antologi bareng-bareng sama momi.org, bareng sama Dewi Nur Aisyah. Mungkin teman-teman tahu ya yang gugus tugas COVID, ada salah seorang akhwat gitu ya, yang kemarin juga presentasi di depannya Pak Jokowi. Nah, itu sama beliau, sama Dewi Nur Aisyah. Beliau salah satu tim gugus tugas nasional untuk COVID-19 ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia, kita mulai masuk ke inti materi. Jadi, teman-teman, sebenarnya si Jago Atur Duit ini
itu bukan ngomongin soal teknis sebenarnya ya gitu ya. Jadi sebenarnya nih sejujurnya selama saya 11 tahun menjadi seorang perencana keuangan yang saya temukan adalah bahwa ngomongin soal duit atau aset atau itu kan sesuatu yang kita dapatkan entah dengan bekerja atau dengan keturunan gitu ya, misalnya warisan dan sebagainya. Nah, ini bukan soal hitungannya teman-teman. Sebenarnya bukan hanya soal hitungannya. Makanya saya sering banget kalau ngobrol sama teman saya tuh atau misalnya pas lagi ngisi acara bahwa yang namanya financial planning pada dasarnya itu adalah 50% itu adalah soal hitungan, 50% adalah soal psikologis. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada berminat menjadi financial planning, maka juga memang harus belajar mengenai yang namanya psikologi gitu ya. Karena ketika teman-teman jadi perencana keuangan dan punya klien yang head to head duduk bareng ngobrol berdua, maka sebenarnya yang sedang kita selami adalah kayak masa lalunya, kita selami adalah bagaimana orang tua mendidiknya, kita selami adalah bagaimana pasangan suami istri ini bekerja sama gitu. Jadi emang ngomongin soal financial planning, 50% itu sebenarnya adalah ngomongin soal psikologis, dan karena ini adalah diri kita, berarti ngomongin psikologis diri kita sendiri. Kebayang ya? Makanya saya selalu mengencourage teman-teman nih, sebenarnya yang jadi perencana keuangan terbaik itu bukannya saya, bukannya mungkin lembaga-lembaga di luar sana, bukan. Financial planner terbaik adalah dirinya teman-teman sebenarnya. You are the best financial planner ever gitu ya. Dan kalau misalnya di sini teman-teman sudah menikah, akhirnya kalianlah perencana keuangan yang terbaik gitu. Nah, 50% dari financial planning sebenarnya kita bicara mengenai tadi psikologis, mengenai mental, mindset. Jadi basicnya adalah mindset. Dan sebenarnya ketika kita memiliki mindset yang utuh, yang oke, fondasi yang oke, maka mau kondisi bagaimanapun teman-teman akan hayu aja gitu ya. Kan kalau tadi saya lihat iklannya iman tuh sebagai fondasi ya gitu ya, kalau iklannya dari alumni 61 ini gitu yang kemarin di-share, iman sebagai fondasi, yes, itu benar banget. Salah satunya adalah iman sebagai fondasi. Dan juga dalam hal financial planning yang berkaitan juga dengan keduniaan, maka mindset itu adalah fondasi. Mau teman-teman kondisi pandemi, mau teman-teman kondisi berlimpah ruah, mau teman-teman kondisi baik-baik saja tapi bisnisnya lagi mundur atau pasca resign dan belum dapat kerjaan gitu ya, sebenarnya inilah fondasinya. Nah, ini saya mau kutip kata-kata dari T. Harv Eker sebenarnya. Ini bukunya bagus deh. Teman-teman silakan lihat bukunya, judulnya Speed Wealth gitu ya, kecepatan dari kekayaan atau kesejahteraan. Jadi T. Harv Eker ini saya sampai angkat di buku saya. Kenapa? Karena pas saya baca bukunya, gila ini benar banget gitu ya. Ini benar banget teman-teman. Yang terjadi adalah seperti ini. Bahwa orang itu, T. Harv Eker ini tuh dulu miskin banget gitu, miskin sekali, hidupnya susah gitu ya, dan dan beliau berjuang habis-habisan, bahkan pernah jadi gelandangan untuk sekedar makan, sampai akhirnya beliau menemukan bisnis, kalau nggak salah dia bikin alat gym gitu ya, bikin gym, dan itu laku keras, dia kaya banget gitu ya. Tahu nggak sih, dia cuma bertahan sekitar 6 bulan dengan kekayaannya, sampai akhirnya dia bangkrut, lalu dia memulai semuanya dari minus lagi. Kenapa ya? Karena itu dia merasa bahwa dia nggak punya mental yang benar gitu. Nah, dalam kaitannya dengan keislaman, sebenarnya kita sebagai orang Islam tuh udah enak pakai banget gitu ya sebenarnya ya. Udah enak pakai banget. Udah Allah kasih guidance, udah Allah kasih gambaran, udah Allah kasih petunjuk gitu ya, bahwa kita nggak perlu takut sama rezeki kita, karena rezeki kita tuh udah 50.000 tahun lalu juga udah diatur gitu ya, nggak perlu was-was sebenarnya dengan rezeki kita. Nah, financial planning adalah biar manusiawi kita nanti suatu hari mudah-mudahan gitu ya, kita nanti ketika berhadapan dengan Allah kita bisa bertanggung jawab. Allah baik banget. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Allah kasih gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, financial planning itu bukannya buat teman-teman atau saya pribadi nyari rezeki yang gue harus gede nih rezekinya. Iya, karena kan kita nggak pernah tahu juga ya takaran rezeki kita dari Allah tuh seberapa besar gitu kan. Memang harus ikhtiarnya aja. Tapi yang lebih utama sebenarnya adalah gimana caranya agar ya Allah, saat saya kembali padamu, saya bisa nih kalau ditanya nanti, itu kemarin kamu beli PS 4 atau 5 sih yang baru gitu ya, itu kenapa beli gitu misalnya. Kalau kamu kenapa malah pas lebaran, lo tau pandemi, kamu malah beli baju 10 lusin misalnya gitu kan. Jadi agar kita bisa gitu loh, setidaknya dari sekarang di dunia, ya Allah rezekimu ini saya atur sedemikian rupa sehingga
semoga ini berkah, semoga nanti engkau menerima pengampunanku, engkau menerima aku gitu ya, dan menerima pertanggungjawabanku gitu. Sebenarnya itu gitu kalau dalam konteks kita sebagai seorang muslim.